Jadi yang namanya miom itu ibaratnya kayak bakso ya. Jadi dia kayak bakso urat. Jadi itu dia daging. Jadi sel yang bertumbuh lama-lama membesar yang berupa miom. Yaitu dia padat. Jadi massa padat. Nah, miom ini bisa terjadi pada organ-organ tubuh lain selain rahim. Yaitu yang berasal dari sel otot. Penyebabnya itu bisa dibilang memang dari bakat seseorang ya. Bakat dalam tanda kutip. Jadi memang sudah ada gen-gen tertentu yang bisa menyebabkan si sel otot ini di rahim berubah menjadi miom atau membesar menjadi miom. Nah, yang perlu dibedakan juga adalah mioma uteri ini pada umumnya jinak. Jadi dia bukan suatu massa atau tumor yang ganas. Kalau kita bicara ganas berarti itu kemungkinan mengarah ke kanker. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas satu topik yang tidak berhubungan dengan kehamilan, tapi juga bisa nih berhubungan dengan kehamilan, yaitu gimana tandanya atau gejalanya dan gimana cara mendiagnosis mioma uteri atau yang bahasa awam bilang miom pada rahim. Pengen tahu lebih lanjut? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini, tinggal diklik aja. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi yang namanya miom itu ibaratnya kayak bakso ya. Jadi dia kayak bakso urat. Jadi itu dia daging. Jadi sel yang bertumbuh lama-lama membesar yang berupa miom. Yaitu dia padat. Jadi massa padat. Nah, miom ini bisa terjadi pada organ-organ tubuh lain selain rahim. Yaitu yang berasal dari sel otot. Pada umumnya sel otot itu dia nanti bisa membesar yang kita sebut dengan miom. Nah, khususnya pada video kali ini kita akan membahas mengenai miom yang terdapat pada rahim. Karena rahim itu terdiri dari otot. Rahim itu ada lapisan-lapisannya. Nah, yang paling tebal itu adalah otot, di mana sel otot itu dapat berubah yaitu menjadi miom. Dia dapat membesar ukurannya dan juga bisa bertambah banyak jumlahnya. Banyak yang bertanya, dok, penyebabnya apa? Penyebabnya itu bisa dibilang memang dari bakat seseorang ya, bakat dalam tanda kutip. Jadi memang sudah ada gen-gen tertentu yang bisa menyebabkan si sel otot ini di rahim berubah menjadi miom atau membesar menjadi miom. Kenapa bisa membesar? Karena sel otot itu mendapat makanan dari hormon pada diri seorang wanita. Jadi di wanita selama dia masih subur atau masih dalam usia reproduktif, nah itu bisa menyebabkan si sel dalam otot rahim itu menjadi membesar nih, jadi berubah menjadi miom. Faktor resikonya ada beberapa ya, yaitu yang pertama wanita yang usianya di atas 40 tahun. Yang kedua, wanita yang gemuk, berat badannya lebih dari yang normal. Bisa obesitas, bisa juga overweight. Yang ketiga, pada umumnya miom ini juga bisa terjadi lebih banyak pada wanita yang tidak pernah hamil. Sehingga potensi untuk munculnya miom itu lebih tinggi. Jadi penting untuk para wanita untuk menjaga pola hidupnya ya. Jadi tadi misalnya pola hidupnya itu yang cuma makan tidur aja sehingga membuat berat badannya menjadi berlebih. Nah, itu bisa menjadi faktor risiko untuk terjadinya miom. Miom pada rahim ini bisa menjadi bahaya apabila miomnya itu muncul di lapisan rahim bagian dalam. Jadi yang kita sebut dengan cavum uteri. Nah, kalau misalnya di rahim bagian dalam itu ada miom, itu biasanya bisa menyebabkan perdarahan yang lebih banyak pada saat menstruasi ataupun pada saat yang tidak menstruasi. Jadi di tengah-tengah siklus mens itu juga bisa berdarah. Nah, itu yang bisa menyebabkan seseorang terjadinya anemia atau kekurangan sel darah merah. Jadi pada saat mens kok durasinya lebih panjang, harinya bisa lebih dari 7 hari, bisa 10 hari, bisa 14 hari, dan juga flow darah yang keluar itu juga jadi lebih banyak. Jadi gejala yang paling berbahaya apabila tadi ya, miomnya itu berada di dalam rahim. Nah, apabila miomnya itu hanya di luar rahim, jadi nempel di bagian luarnya rahim, itu pada umumnya tidak memberikan gejala yang sampai berbahaya. Pada umumnya, gejala yang bisa timbul adalah berupa penekanan ke organ-organ sekitar dan rasa tidak nyaman di area panggul. Jadi berasa kok bertambah berat ya, perut bagian bawah berasa sakit. Nah, itu juga bisa menjadi suatu tanda adanya mioma uteri. Atau bisa juga merasakan kok jadi buang air besarnya jadi lebih susah ya. Atau juga kok
kok sebentar-sebentar berasa ingin buang air kecil. Nah, itu juga bisa menjadi suatu tanda adanya miom. Ada yang bilang, dok kok perut saya bisa tiba-tiba merasa membesar atau bisa terlihat menjadi lebih besar. Nah, itu juga bisa menjadi suatu tanda adanya miom. Jadi miom itu bisa dari ukuran yang kecil 1 cm, bahkan bisa juga ukurannya besar, bisa sampai lebih dari 10 cm. Ada yang 20 cm, dan juga jumlahnya itu bisa ada satu, bisa juga banyak. Jadi bukan hanya satu miom tapi multiple. Jadi dia di dalam rahimnya atau yang nempel di rahimnya itu banyak miom. Nah, itu yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa juga terganggu kesuburannya apabila si miomnya ini menekan nih di saluran rahim atau tubanya. Jadi dia menekan sehingga salurannya itu menjadi mampet. Cara mengetahui paling gampang adalah harus periksa ke dokter ya. Jadi di dokter kandungan kita akan memeriksa dengan alat USG. Nah, itu sudah sangat membantu untuk mendiagnosa mioma uteri tersebut. Apabila didapatkan misalnya ada benjolan atau ada massa dari hasil USG-nya, setidaknya kita dapat membantu untuk melihat apakah massa atau benjolan itu sifatnya jinak atau ganas. Nah, yang perlu dibedakan juga adalah mioma uteri ini pada umumnya jinak. Jadi dia bukan suatu massa atau tumor yang ganas. Kalau kita bicara ganas berarti itu kemungkinan mengarah ke kanker. Jadi kalau miom itu pada umumnya jinak ya. Cara penanganannya tergantung dari lokasi miom dan ukurannya. Jadi kalau misalnya lokasinya di dalam rahim, tentu kita harus penanganannya lewat dari jalan lahir. Nah, itu bisa dilakukan histeroskopi ataupun kita kerok tuh. Nah, kalau misalnya lokasinya itu terdapat di rahim bagian luar atau menempel di rahim, tentu penanganannya harus dari perut tuh. Nah, dari perut itu bisa bermacam-macam penanganannya. Bisa dioperasi ataupun di laparoskopi juga bisa. Ada juga penanganan yang terbaru yang namanya ablasi. Nah, itu pembuluh darah yang ke arah miom tersebut kita sumbat sehingga si miom itu tidak dapat makan. Jadi miomnya tersebut tidak dapat membesar. Sampai saat ini untuk penggunaan obat oral itu juga masih belum kita gunakan secara menyeluruh. Harus dilihat dari kasus per kasus ya. Jadi tadi dilihat dari ukuran miomnya dan ukuran jumlahnya juga. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.